Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Adik-adikku peserta perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan perdana untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Karena kita masih masanya pandemi dan kampus kita asal mahasiswi stay Raha Amuntai berasal dari berbagai macam daerah, antisipasi dan mendukung kinerja pemerintah dalam menurunkan atau mencegah penyebaran COVID-19, maka kita laksanakan perkuliahan secara online. Nah, pada pertemuan perdana kali ini, khususnya mata kuliah Bahasa Indonesia, ada 3 poin penting yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah kontrak kuliah. Poin penting yang kedua adalah RPS. Poin yang ketiga terkait pengantar perkuliahan Bahasa Indonesia. Jadi ada sedikit pengantar perkuliahan Bahasa Indonesia, namun materi inti itu akan kita pelajari mulai dari pertemuan kedua insya Allah sampai pertemuan ke-16. Sementara pada pertemuan perdana pada pertemuan kali ini hanya membahas 3 hal terkait kontrak kuliah, RPS dan silabus, serta pengantar kuliah Bahasa Indonesia. Kita masuki pada bagian pertama, yakni kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan. Adik-adikku mahasiswi stay Raha Amuntai jurusan S1 Hukum Keluarga, yakni Ahwal Asyakhsiyah AS. Pada kontrak perkuliahan kali ini akan kita tegaskan beberapa hal penting yang menurut Bapak harus disampaikan, sebab yang namanya perkuliahan online itu ada banyak hal yang memungkinkan ketidakpuasan mahasiswa yang belajar. Bahkan ketidakpuasan tersebut juga mungkin akan Bapak rasakan selaku pengampu mata kuliah ini. Untuk meminimalisir ketidakpuasan pelaksanaan kuliah online ini, maka Bapak rasa perlu kita buat kontrak kuliah dengan berbagai poin yang harus kita sepakati. Jadi untuk perkuliahan Bapak, baik mata kuliah Bahasa Indonesia yang saat ini mata kuliah di lokal Ahwal Asyakhsiyah, maupun pada mata kuliah Bahasa Indonesia di lokal kuliah jurusan Pendidikan Agama Islam dan mata kuliah lain seperti Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Statistik Pendidikan. Intinya semua mata kuliah yang Bapak ampu, khususnya dalam pembelajaran daring, Bapak buat kontrak kuliah untuk menentukan kesepakatan yang harus kita taati bersama. Bukan cuma harus ditaati oleh mahasiswa dan mahasiswi, tapi juga harus ditaati oleh dosen, oleh Bapak sendiri. Kenapa? Sebab inti kontrak kuliah itu membuat kesepakatan antara Bapak dan mahasiswa.
antara peserta perkuliahan. Nah, semua lokal yang Bapak masuk, baik jurusan pendidikan agama Islam maupun hukum keluarga, pada hari Minggu Bapak bagikan berkas kontrak perkuliahan. Selanjutnya beberapa hari yang lalu Bapak berikan Google Form atau Zuhu Form untuk ditandatangani sebagai lampiran. Pada hari Minggu tanggal 5 bulan September tahun 2021 kita membuat kesepakatan bahwa mahasiswa program S1 Hukum Keluarga atau Ahwal Aksasiyah atau AS termasuk jurusan pendidikan agama Islam Stairaha Amuntai menyatakan memenuhi beberapa kesepakatan dengan dosen pengampu dalam pelaksanaan perkuliahan yang diampu oleh Bapak sendiri, yakni Syahrani SPD MM, baik mata kuliah bahasa Indonesia maupun mata kuliah lainnya. Hal yang penting perlu kita ketahui adalah di antara hak mahasiswa berhak menentukan mengontrak Bapak, minta kepastian dengan Bapak bahwa Bapak harus mengisi perkuliahan itu poin pertama dengan kalimat mengontrak mata kuliah sesuai dengan yang direncanakan, yakni antara 14 sampai 16 kali pertemuan. Hak mahasiswa lainnya adalah mendapatkan nilai yang diberikan atau diukur oleh dosen. Pada pertemuan online ini mungkin setiap pertemuan ada penilaian-penilaian yang Bapak berikan, baik langsung dalam bentuk evaluasi latihan harian melalui Edlink Sipima, bisa melalui YouTube atau lain hal, bisa juga bukan dalam bentuk latihan harian tapi dalam bentuk keaktifan kawan-kawan dalam mengikuti mata kuliah yang Bapak sampaikan. Nah, hak yang ketiga adalah mengikuti kuliah. Kawan-kawan berhak mengikuti kuliah sesuai dengan yang direncanakan oleh dosen. Itu hak kawan-kawan. Tidak mengikuti juga hak oleh kawan-kawan. Mau ikut atau tidak. Kalau tidak ikut itu hak kawan-kawan, tapi konsekuensinya tentunya ada. Kenapa? Kawan-kawan punya hak untuk mengikuti, tapi Bapak juga wajib memberikan keadilan. Siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut itu diberikan keadilan dengan cara memberikan penilaian kepada kawan-kawan. Nah, hak lainnya bagi mahasiswa itu berhak meminta perkuliahan diganti apabila dosen, yakni Bapak, tidak datang tanpa alasan. Bapak tidak memberikan kuliah padahal jamnya kuliah, padahal kawan-kawan berhak menerima perkuliahan antara 14 kali pertemuan sampai 16 kali pertemuan. Jika kurang dari itu, berhak, Pak, ganti dong. Kapan kita bisa? Nah, itu hak kawan-kawan untuk menuntut itu. Nah, jika tanpa ada alasan, maksudnya apa? Kalau memang tanggalnya merah, maka kita berhak untuk libur. Kalau dosennya minta saat itu masuk, kawan-kawan berhak protes. Untuk itu kita buat kesepakatan lain. Dan insya Allah tidak ada waktu libur di saat jam belajar, jam kuliah bahasa Indonesia. Kita lihat adakah pemunduran atau pemajuan tanggal merah ya. Yang selanjutnya, hak mahasiswa meminta penjelasan atas tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi selama perkuliahan, jika Bapak memberikan soal, memberikan tugas kepada kawan-kawan, tanyakan jika memang tidak paham. Atau di saat perkuliahan ada materi yang diragukan oleh kawan-kawan, ada materi yang kawan-kawan tidak paham, tanyakan saja. Itu hak Anda untuk bertanya.
dan kewajiban Bapak untuk memberikan respon. Jadi bukan berarti Bapak wajib menjawab, bukan. Tapi Bapak wajib memberikan respon. Caranya bisa dengan menjawab langsung. Yang kedua, bisa memancing kawan yang lain untuk menjawabnya. Yang ketiga, bisa saja kita sama-sama mendalami, kita cari cara, bisa cari buku yang terbaru, kita kaji bersama, dalam beberapa waktu kita putuskan apa hasilnya. Ya, bisa. Jadi kewajiban dosen memberikan respon ketika mahasiswa minta penjelasan terhadap tugas atau materi yang disampaikan tapi tidak Anda pahami. Nah, adapun kewajiban mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan yang Bapak ampu, diantaranya hadir dalam setiap kegiatan perkuliahan sesuai kesepakatan. Ya. Jadwalnya jam sekian. Oh, karena materinya berat, bisa saja kita tambah waktunya. Tapi kita sepakati dulu, kita buat kesepakatan tambahan. Kesepakatan ini bisa kita tentukan, bisa kita tambah poin-poin kesepakatannya di luar dokumen kontrak perkuliahan ini yang kita sepakati. Nantinya kita diskusikan apakah bisa disepakati aturan-aturan tambahan. Itu akan kita buat, akan kita musyawarahkan lewat WA group. Nah, kewajiban yang kedua bagi mahasiswa adalah berusaha memahami materi yang Bapak sampaikan maupun materi yang disampaikan oleh teman lain. Jika memang nanti dalam perkuliahan Bapak minta ada yang bertugas untuk menjelaskan materi, karena ada berbagai macam strategi yang Bapak siapkan untuk perkuliahan bahasa Indonesia. Ya. Kewajiban lainnya yakni menyerahkan tugas bila ada tugas, menyerahkan makalah jika diminta membuat makalah, menyerahkan atau menjawab soal diserahkan melalui online jika soalnya dalam bentuk online dan diminta ngumpulnya dalam bentuk online. Hal lain bisa nanti kita tanyakan saja jika ada yang tidak pas atau ada yang mengganjal di hati kawan-kawan. Nah, itu hak dan kewajiban mahasiswa kepada dosen. Sementara hak maupun kewajiban dosen bisa kita lihat pada tabel sebelah kiri. Tabel ini sudah kita bagi, sudah kita share tanggal 5 September 2021, tepatnya pada hari Minggu. Jadi silahkan kita dalami lagi. Hari ini sekedar penjelasan sebagai pengantar kuliah yang poin perjanjian dan komitmen kita bersama secara online. Kenapa secara online? Karena saat ini kita melakukan perkuliahan secara online, tapi tidak menutup kemungkinan di tengah perkuliahan kita belum melaksanakan ujian semester, sudah ada kewajiban pembelajaran tatap muka. Jika memang ada instruksi pemerintah membolehkan itu, membolehkan 100% mahasiswi itu masuk untuk kuliah tatap muka, maka kita laksanakan tatap muka. Tapi karena sampai saat ini masih belum ada instruksi pemerintah, masih boleh, memang dibolehkan untuk kuliah tatap muka, tapi terbatas antara 1 sampai 18 orang saja. Jika kita melaksanakan tatap muka hanya sekitar 18 orang satu lokal, bagaimana mahasiswa yang tempatnya jauh, yang dari Kalimantan Tengah, yang dari Kalimantan Timur, atau dari Kalimantan Selatan cuma dari jauh, seperti di mana sana, bisa di Paminggir, di Kecamatan Paminggir, atau di wilayah Tabalong sana di Kecamatan Jaro. Kalau tatap mukanya hanya terbatas beberapa mahasiswa saja, sementara mereka harus sewa kos, rasanya agak berat. Jadi untuk sementara kita online dulu, menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Yang selanjutnya, perjanjian yang pertama, metode
cara mengajar Bapak, termasuk aplikasi yang digunakan Bapak untuk mengajar mata kuliah ini, serta waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan selanjutnya akan ditetapkan bila tidak tertuang dalam dokumen ini, maka akan ditetapkan lagi melalui WhatsApp, yakni WhatsApp Group, dengan mempertimbangkan tema apa yang dibahas saat itu dan bagaimana kondisi saat itu. Temanya kayaknya tema apa, kondisinya saat itu seandainya merata hujan, bagaimana itu, aplikasi mana yang paling ringan. Untuk itu perlu poin-poin tambahan, poin kesepakatan tambahan selama perkuliahan online. Jika ada komitmen tambahan, perjanjian tambahan, maka hal itu akan kita musyawarahkan dulu melalui WA. Itu maksud dari poin yang pertama. Poin yang kedua, media yang digunakan tidak lepas dari Edlink Sivima. Ini aplikasi resmi perkuliahan Stairaha. Yang kedua, melalui YouTube Syahrani As. Yang ketiga, contoh melalui YouTube Syahrani As itu apa? Bisa Bapak share video yang Bapak buat sendiri. Kawan-kawan harus menyaksikan itu sebagai materi perkuliahan. Hal lainnya akan dilanjutkan pada aplikasi lainnya. Jadi bisa saja gabungan, awalnya melalui YouTube, yang selanjutnya melalui Edlink. Sebab kan lewat Edlink kita bisa konferensi, atau lewat Zoom, atau lewat apa Google Meet ya. Nah, media lainnya selain YouTube dengan akun Syahrani As itu bisa live, bisa uploadan ya. Maksud live apa? Siaran langsung disiarkan melalui akun YouTube Syahrani As. Perkuliahan kita bisa disaksikan lewat sana. Kenapa? Karena bisa saja lewat konferensi, lewat Zoom di saat itu hujan. Karena hujan otomatis mungkin sendat-sendat, maka kita tayangkan versi YouTube live. Dengan begitu kawan-kawan menyaksikannya akan lebih mudah. Videonya tidak akan tersendat, hanya saja agak lambat, tapi suaranya jernih, videonya tidak putus-putus itu. Nah, yang selanjutnya medianya adalah web mata kuliah seperti WhatsApp Group Bahasa Indonesia, atau aplikasi melalui blog syahraniraha@blogspot.com, atau melalui aplikasi yang bernama Syahrani Raha. Nah, komitmen yang ketiga yakni absen, atau yang kita pahami, kita baca, yakni presensi, bukti kehadiran kawan-kawan, termasuk evaluasi soal latihan harian itu akan diberikan via Edlink Sivima ya. Insya Allah kawan-kawan sudah mendownload. Mudah-mudahan bisa penggunaan bagaimana Edlink Sivima. Jika sampai saat ini belum memahami bagaimana mekanisme, bagaimana cara menggunakan Edlink Sivima, silahkan ketik di YouTube tutorial penggunaan Edlink Sivima bagi mahasiswa. Selanjutnya, penjelasan masih poin ketiga, penjelasan dilakukan via akun YouTube Syahrani As, atau bisa di Google Meet ya. Penjelasan itu bisa di YouTube pada akun Syahrani As, bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom, bisa melalui Edlink pada bagian konferensi. Sedangkan diskusi bisa melalui Edlink, bisa pada kolom komentar di akun YouTube Syahrani As. Hal ini tentunya menyesuaikan materi yang kita bahas dan kondisi saat kita membahas materi perkuliahan tersebut. Adapun penyajian makalah dari mahasiswa yakni disajikan melalui aplikasi Syahrani As. Itu sajian makalahnya, penjelasan dari kawan-kawan. Jika nanti Bapak minta kawan-kawan untuk menjelaskan, bisa saja dijelaskan melalui Edlink, bisa melalui YouTube ya. Kita lihat kesepakatan selanjutnya.
Sedangkan komitmen yang keempat, mahasiswa diwajibkan memberikan respon, ya, baik berupa pertanyaan, jawaban, maupun sanggahan dan berbagai hal pada segmen diskusi. Atau oke, Bapak saat itu menjelaskan, tapi kawan-kawan kayaknya kurang paham, boleh tanyakan langsung. Tapi memang bagusnya di saat selesai Bapak menjelaskan baru kawan-kawan bertanya. Antisipasi itu bagaimana seandainya ada yang tidak paham? Tapi kalau nunggu selesai Bapak jelaskan baru ditanyakan, takutnya kelupaan. Coba kawan-kawan catat. Budayakan untuk beradab yang demikian. Catat dulu. Kalau memang tidak memungkinkan, ya apa boleh buat. Silahkan tanyakan saja langsung. Nah, poin perjanjian kelima perkuliahan online adalah dosen memberikan arahan sebelum perkuliahan dimulai secara detail melalui WEX. Jadi setiap kali Bapak memulai perkuliahan, Bapak akan lebih dulu mengingatkan kawan-kawan, ayo kita kuliah. Jadi perhatikan WhatsApp grupnya, akan Bapak ingatkan terus di situ. Nah, yang keenam, bagian F, dosen membuka perkuliahan melalui Edlink. Setelah Bapak ingatkan melalui WA group, beberapa waktu kemudian, beberapa menit kemudian Bapak akan membuka perkuliahan sesuai yang Bapak sampaikan di WA group. Kapan dimulainya itu akan Bapak buka perkuliahan melalui aplikasi Edlink Sipima. Dengan dibukanya perkuliahan melalui Edlink Sipima, kawan-kawan sudah berhak untuk melakukan presensi. Kawan-kawan sudah berhak membuktikan kehadiran kawan dengan mengisi absensi atau presensi bahwa kawan-kawan sudah hadir. Nah, bagian G, dosen memberikan respon sebagai umpan balik perkuliahan. Bisa di tengah perkuliahan, bisa saja di akhir perkuliahan. Ya, yang namanya kuliah online kan bisa saja Bapak menjelaskan, kawan-kawan videonya kurang aktif, tapi suaranya yang diaktifkan, sehingga bisa saja sambil rebahan untuk menyaksikan. Tapi yang Bapak tuntut itu bukan harus duduk rapi, fokus mendengarkan, bukan yang seperti itu. Yang Bapak inginkan kawan-kawan memahami dan menyaksikan videonya. Ya, tentunya pakaiannya beradab. Jika memang terlihat tayangannya, kan kalau melalui Zoom atau Edlink melalui konferensi kan terlihat, Bapak bisa lihat wajahnya, siapa yang aktif, siapa yang tidak menonaktifkan videonya. Nah, ketika video aktif, jika memang kita melalui konferensi, maka jaga pakaian kawan-kawan, ya, sebelum Bapak nonaktifkan atau keluar dari perkuliahan, ya. Nah, respon yang Bapak berikan bisa di tengah perkuliahan supaya kawan-kawan tetap perhatian, atau bisa saja di akhir perkuliahan. Poin yang bagian H, umpan balik terkait materi diberikan dosen melalui Edlink. Disampaikan pada hari yang sama dengan pembahasan materi dan rekap umpan balik. Jadi setiap pertanyaan itu akan diberikan respon. Yang selanjutnya, setiap individu hasil evaluasi per orang akan Bapak sampaikan. Jadi setiap orang akan Bapak evaluasi. Makanya kawan-kawan harus aktif dalam mengikuti perkuliahan Bapak. Karena setiap individu akan Bapak evaluasi. Hasil evaluasi setiap individu. Jadi evaluasi bukan berarti ada soal, tidak. Bisa saja memang ada soal, atau bisa saja Bapak nilai keaktifan kawan-kawan. Rekap umpan balik tiap individu itu akan Bapak sampaikan melalui WA group paling lambat pada pertemuan selanjutnya. Contoh,
Hari ini pertemuan pertama, pertemuan perdana. Bisa evaluasi per orang itu Bapak sampaikan. Hari ini juga paling lambat hasil evaluasi per individu itu Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Adapun perjanjian atau kesepakatan dalam perkuliahan offline bisa kawan-kawan saksikan. Di sini ada juga perjanjian online yang perlu diingat, yang bagian D yang paling diperhatikan. Ini berlaku online termasuk offline. Bagian D ini apa maksudnya? Mahasiswa minimal hadir 80% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian penal. Jadi kalau di kampus, di perkuliahan itu ada istilah penal. Penal test. Kalau di sekolah bahasanya ujian semester. Kalau di kampus penal test. Nah, untuk mengikuti ujian semester atau final test, maka kawan-kawan harus hadir. Kuliah harus mengikuti perkuliahan minimal 80%. Kalau pertemuannya ada 16 pertemuan, maka minimal kawan-kawan harus hadir, harus mengikuti perkuliahan 13 kali. Ya, bisa dipahami? Nah, apabila mahasiswa tidak hadir, harus ada pemberitahuan kepada dosen melalui surat tertulis atau melalui pemberitahuan tertulis. Karena saat ini kuliah online, sampaikan melalui online suratnya. Ya, sudah. Perjanjian lainnya silahkan kawan-kawan baca kontrak perkuliahan ini. Nah, online dan offline, poin yang ketiga yang perlu kawan-kawan sampaikan. Mahasiswa yang bagian A, mahasiswa boleh menyampaikan keluhan atau pengaduannya terkait ketidakaktifan teman dan kendala perkuliahan serta permasalahan-permasalahan lain. Itu disampaikan melalui Zoom Form maupun Google Form. Untuk saat ini kebetulan masih perbaikan. Kenapa? Karena sudah ada masukan karena kita kan belum kuliah. Karena ada diskusi, kawan-kawan sudah ada memberikan masukan sekitar 500 masukan. Jadi Bapak kunci sementara untuk Bapak dalami apa pengaduan atau masukan kawan-kawan. Kalau disebut keluhan kan kita belum kuliah ya. Poin yang B, delik aduan akan Bapak respon, akan direspon oleh dosen atas nama Syahrani SPDI MM melalui WhatsApp dengan nomor yang Bapak gunakan adalah 0852 5178 0341. Karena kita kuliahan online tentu banyak kendala, banyak ketidakpuasan. Jadi silahkan untuk mengisi kolom pengaduan atau form klarifikasi perkuliahan. Jika masih ada gangguan nanti Bapak buatkan lagi dalam Google Form lainnya. Untuk sementara karena Bapak masih mendalami yang 500 masukan ini, silahkan sampaikan saja lewat WhatsApp grup, atau jika terlalu sensitif aduannya maka sampaikan langsung saja lewat WA pribadi. Nah, karena terjadi yang demikian, maka di bagian E ada ikatan batin antara dosen dan mahasiswa. Boleh bertanya, boleh memberikan aduan, boleh menyampaikan keluhannya di luar jam perkuliahan. Poin-poinnya bisa dibaca di bagian E. Nah, yang perlu kita pahami, demikian kontrak kuliah ini kita buat bersama, yakni antara dosen pengampu, perwakilan mahasiswa di depannya, dan mahasiswa lainnya itu di lampiran. Jadi semua bertanda tangan. Demikian kesepakatan bersama ini kami buat
bersama tanpa ada paksaan oleh pihak manapun. Kontrak kuliah ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan, dan bila mana ada hal yang belum termuat dalam kontrak kuliah ini tetapi dianggap perlu, maka dapat dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Dan lampiran tanda tangan seluruh mahasiswa pada lembar berikutnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak perkuliahan ini. Jadi ditandatangani oleh Bapak selaku dosen pengampu, dan perwakilan mahasiswa bisa saja diwakili oleh ketua pada lembar ini. Pada lembar lampiran itu semua mahasiswa juga ditandatangani oleh Kaprodi, untuk ahwal saksiah oleh Ibu Naila Khalidah SEI MH, dan untuk ahwal saksiah oleh Bapak Helmianur MPD. Demikian untuk poin yang kedua. Poin kedua terkait, bukan poin kedua, ini poin pertama. Poin yang kedua adalah rencana pembelajaran semester, yakni di sini berbagai macam materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan bahasa Indonesia. Materi apa saja, buku pegangannya apa saja, akan kita bahas pada pertemuan ini, pada poin ini. Ya, poin yang kedua. Rencana pembelajaran semester. Tujuan atau yang Bapak ungkapkan dalam deskripsi mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang tujuannya membekali kawan-kawan, membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi serta dalam bahasa tulis menulis ilmiah. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menulis beragam komunikasi tulis secara baku, khususnya penulisan karya ilmiah. Sebab ini nanti jadi dasar kita bahwa kita sudah belajar bagaimana bahasa Indonesia, karena bahasa penulisan karya ilmiah kita di akhir masa perkuliahan, sebelum kawan-kawan jadi sarjana, maka kawan-kawan akan membuat penelitian yang bernama dengan skripsi. Nah, kita tulis dalam bahasa Indonesia. Ini bahannya. Ya. Capaian yang diinginkan mahasiswa yakni calon sarjana yang terampil menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syukur-syukur kalau mampu berbahasa Indonesia secara lisan, terutama bahasanya secara tertulis sebagai sarana pengungkapan gagasan ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah secara prodi, secara program studi, per jurusan, capaian pembelajarannya adalah pencapaian profil lulusan, yakni menjadi calon pendidik di jurusan ahwal sasiah. Jadi ada minimal ada bekal bahasa Indonesia di ahwal sasiah maupun di jurusan pendidikan agama Islam, baik di tingkat SD dan MI maupun SMP dan MTS serta SMA dan MA sederajat. Tujuannya dari segi sikap dan tata nilai, mahasiswa mampu menunjukkan sikap cermat serta teliti dan bangga berbahasa Indonesia. Kenapa demikian? Sebab saat ini kita kayaknya bangga berbahasa luar, bangga berbahasa laut, ya, berbahasa asing, berbahasa Inggris, padahal kita bahasa Indonesia harusnya bangga berbahasa Indonesia. Kita yang dari kampung, yang dari pedesaan, kayaknya bicara bahasa Indonesia seakan-akan memalukan, rasa sok gitu. Padahal harusnya kita bangga berbahasa Indonesia. Saya orang Indonesia, harusnya bangga berbahasa Indonesia. Dari segi pengetahuan, minimal
tahu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia, mengenal dan mengetahui peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa mana, tahu konsep, prinsip, teori, dan tata bahasa Indonesia, serta menguasai teknik berbahasa Indonesia yang baik dan benar, abjad mana bahasa baku dan mana bahasa serapan. Selanjutnya mengetahui dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Adapun materi yang akan kita bahas selama perkuliahan bahasa Indonesia, yakni perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa penting terkait bahasa Melayu hingga akhirnya jadi bahasa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa materi, silahkan dibaca. Ada 32 materi yang akan kita bahas pada perkuliahan bahasa Indonesia. Nah, penilaian untuk perkuliahan ini ada 3 sumber penilaian yang dicantumkan di ijazah. Ada 3 sumber. Yang pertama adalah absen. Absen seandainya nih hadir ke 16 kalinya, maka nilai absen 100. Yang kedua, middle test, ujian tengah semester, ditambah tugas. Tugas bisa tugas makalah, bisa tugas menjelaskan melalui YouTube. Jadi ujian tengah semester dan tugas itu ditambah, anggap nilainya 100, sudah 200. Penal itu ujian semester, ujian akhirnya anggap nilainya 100, kan ada 300. 300 dibagi 3 nilainya 100. 100 itu apa hurufnya? A, berarti dapat A, nilai 100. Nah, itu bila nilainya 100. Jadi bisa absen bagaimana? Absen itu bagaimana? 16 kali pertemuan dapat 100. Kalau 15 kali dapat berapa? Bisa kawan-kawan kali 100 bagi 16. Berapa persen? Nah, berarti bila dapat persennya, hasil persen itu dikali berapa kali kita masuk. 100 bagi 16 anggap dapat 4. Berarti kalau masuknya kita ikut hadir 15 kali, 1 kali kita tidak hadir berarti 4 kali 15 itu nilai kita tuh kalau hasilnya 4. Jadi untuk tahu berapa nilai absen itu 100 dibagi 16 kali. Dibagi 16 dapat berapa, maka itulah nilai untuk 1 kali hadir untuk nilai absen ya. Nilai middle test itu sudah jelas, nilai tengah semester itu sudah jelas. Bagaimana? Iya, dapat 7 ya 7 nilainya. Ya, tergantung kebenaran kawan-kawan dalam menjawab soal yang Bapak berikan. Selanjutnya penal test juga demikian, tergantung dari kebenaran jawaban soal penal kawan-kawan ya. Sumber yang Bapak pegang, sumber utama yakni yang nomor 1, karangan E. Jainal Arifin bersama S. Amran Tasai tahun 2008 dengan judul Cermat Berbahasa Indonesia. Pegangan lainnya bisa dibagi di sini ya. Untuk yang pertama tadi kebetulan Bapak tidak sempat scan, jadi kawan-kawan kalau mau membeli bukunya secara online tersedia di online. Jadi Bapak tidak jualan buku. Kawan-kawan mau punya buku silahkan beli sendiri, pesan online sendiri, bayar sendiri. Tapi yang perlu kawan-kawan tahu, punya buku atau tidak punya buku tidak ada pengaruhnya terhadap nilai. Yang berpengaruh terhadap nilai itu kawan-kawan mampu tidak menjawab soal yang Bapak berikan ya, serta keaktifan kawan-kawan atau kehadiran kawan-kawan dalam mengikuti perkuliahan. Buku lainnya ada beberapa buku yang Bapak punya PDF-nya, nanti insya Allah Bapak share ya, insya Allah. Tata tertib perkuliahan bisa kawan-kawan baca. Inilah bahasanya apa?
poin yang kedua yang Bapak sampaikan, jadi intinya kalau 16 kali pertemuan, lihat di deskripsi RPS mata kuliah bahasa Indonesia itu kebetulan salah judul, RPS Statistik Pendidikan. Yang benar RPS bahasa Indonesia. Silahkan dibaca. Pertemuan 1 berarti pertemuan pertama yang Bapak sampaikan terkait silabus dan RPS. Yang kedua sistem perkuliahan yakni kontrak perkuliahan. Yang tiga tugas-tugas dan sistem perkuliahan. Demikian itu poin yang kedua. Kan tadi ada 3. Setelah poin yang pertama kontrak kuliah sudah kita lewati, poin yang kedua RPS dan silabus, poin yang ketiga adalah pengantar perkuliahan. Nah, pada perkuliahan bahasa Indonesia ini sebenarnya kita hanya mengulang materi-materi, judul-judul pembelajaran bahasa Indonesia sejak kawan-kawan SD sampai ke kelas 12 SMA sederajat. Jadi intinya mengulang. Kenapa perlu diulang? Sebab kita meskipun orang Indonesia asli, tapi nyatanya nilai pelajaran bahasa Indonesia kawan-kawan, ada nggak yang dapat 100? Nilai ujian semesternya waktu di SD sampai SMA pelajaran bahasa Indonesia dapat 100 enggak? Tidak kan? Nah, berarti masih ada yang perlu kita kaji, masih ada yang perlu kita dalami. Apalagi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita. Masa orang Indonesia tidak bisa, apalagi tidak paham berbahasa Indonesia? Minimal kita harus memahami itu. Bukankah kita calon sarjana? Ya. Dan kita nanti sebelum jadi sarjana harus melakukan penelitian yang kita tuangkan dalam bahasa Indonesia, karena jurusannya ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga dan pendidikan agama Islam. Kecuali kita kuliah jurusan bahasa Inggris, mungkin tuntutannya skripsinya bahasa Inggris. Kuliah bahasa Arab mungkin tuntutannya skripsinya pakai bahasa Arab. Karena kita kuliahnya di Indonesia, jurusannya juga jurusan pendidikan agama Islam, maka bahasa penelitian kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi intinya mengulang. Minimal dengan mengulang ini kita bisa mengukur di kelas mana, di jenjang kelas mana, contoh kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12, atau jenjang mana, jenjang SD, jenjang SMP atau SMA sederajat, pelajaran bahasa Indonesia yang paling tidak kita kuasai, dan kelas mana dan jenjang mana pelajaran bahasa Indonesia yang kita kuasai. Kita bisa mengukur dengan itu. Ini sebagai pengantar perkuliahan bahasa Indonesia. Selama kita mempelajari bahasa Indonesia, mungkin kita kurang memahami. Bahkan mungkin ada yang belum sempat belajar bagaimana sejarah bahasa Indonesia sehingga dinamakan bahasa Indonesia. Bagaimana atau bahasa apa asalnya. Pada mata kuliah inilah kita dalami hal itu. Ya, demikian pengantar kuliah pada pertemuan perdana mata kuliah bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal kita untuk melanjutkan perkuliahan dengan pokok bahasan yang lebih fokus ke materi. Karena pertemuan ini Bapak anggap penting sebagai pengantar perkuliahan, penyampaian kontrak perkuliahan, menyampaikan mekanisme perkuliahan dan komitmen yang kita buat bersama. Demikian, moga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Siap-siap, insya Allah beberapa menit kemudian akan kita sampaikan evaluasi dari Anda menyaksikan
penjelasan Bapak ini, evaluasi akan Bapak sampaikan melalui aplikasi Edlink Sevima dalam bentuk multiple quiz atau dalam bentuk pilihan ganda. Silahkan dijawab dengan waktu terbatas. Demikian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.